Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,77% ke angka 7.163. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham hari ini masih bergerak naik dan secara tren masih oke trennya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Adro. Adro hari ini naik 6% lebih ke harga 3.350. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Adro saat ini memang trennya masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Karena beberapa kali belum berhasil break resisten di 3.400. Jadi belum sempat naik menyentuh harga 3.400, Adro sudah bergerak turun. Tapi bisa kita lihat, saat ini secara tren, Adro masih bagus trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA50. Beberapa kali menyentuh garis EMA50, Adro masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan untuk garis MACD, saat ini terlihat masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih hari ini terlihat masih ada akumulasi. Asing hari ini masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dilihat karena saya lihat Adro masih ada potensi untuk naik menuju harga 3.400 sampai 3.500. Dan teman-teman harus ingat harga 3.400 sampai 3.500 merupakan zona resisten yang lumayan kuat untuk saham Adro. Jadi hati-hati ada potensi Adro untuk terkena profit taking pada saat berusaha untuk naik di atas resisten ini. Jadi apabila teman-teman swing trade dan sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila gagal break resisten. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 3.200 sampai garis EMA50 untuk re-entry kembali. Atau mau hold terus selama garis EMA50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke trennya. Karena Adro selama masih kuat di garis EMA50 masih ada potensi untuk bangkit dan melanjutkan kenaikan. Selanjutnya Indi bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 2.840. Dan secara tren pun bisa kita lihat Indi saat ini juga trennya masih bagus karena masih berada di atas garis EMA50 dan 150. Tapi jika kita perhatikan di sini, sebelumnya Indi sempat turun mengatas garis EMA 150. Setelah mengatas garis EMA 150, Indi berhasil rebound, terus bergerak naik, tapi bisa kita lihat saat ini terlihat masih belum berhasil break resisten di harga 2.850. Beberapa kali mencoba untuk break, gagal break, dan sempat turun menuju support di sekitar harga 2.700. Dan hari ini kembali naik untuk mencoba break resisten 2.850. Selama masih gagal break, Indi trennya masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi turun kembali menuju harga 2.700. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini pun masih ada akumulasi. Asing terlihat juga masih terus masuk akumulasi 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk Indi juga menarik untuk dipantau. Apabila minggu ini terkonfirmasi berhasil break resisten 2.850, maka target berikutnya itu di resisten kuatnya di harga 3.000. Bisa kita perhatikan di sini, beberapa kali mencoba untuk break harga 3.000, Indi masih gagal break. Setelah gagal break di harga 3.000, terlihat selalu penurunannya lumayan dalam. Jadi harus hati-hati apabila terlihat Indi ternyata masih gagal break harga 3.000 ini. Berikutnya, PTBA bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 4.250. Dan secara tren pun bisa kita lihat PTBA juga bagus trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA50. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA50, PTBA masih bisa bertahan dan setelah itu terus bergerak naik. Tapi jika kita perhatikan di sini beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas harga 4.200, PTBA masih gagal break. Dan sempat turun menyentuh garis EMA50 yang saat ini di sekitar harga 4.050. Dan untuk garis MACD juga terlihat saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini kenaikan 3% lebih ini juga terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama, hari ini masih masuk akumulasi. Dan beberapa minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing juga terus akumulasi saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, PTBA juga menarik untuk dipantau. Apabila minggu ini berhasil break harga 4.200, maka target berikutnya itu di sekitar harga 4.450 sampai 4.500.
Jadi PTBA juga masih sangat layak untuk di hold karena masih kuat di garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry pun masih bisa pantau dan buy on breakout apabila terkonfirmasi berhasil break harga 4.200. Selanjutnya ITMG juga bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih juga dan terlihat saat ini masih kuat berada di atas support di 36.500. Jadi hari ini naik 3% lebih ke harga 38.250. Dan secara tren pun jika kita perhatikan ITMG juga trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi sama setiap kali menyentuh garis EMA 50, ITMG masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk resisten kuat bisa kita lihat di harga 40.000. Karena dalam beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk break harga 40.000, gagal break dan sempat turun mengetes support 36.000. Dan untuk garis MACD saat ini terlihat masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih juga masih ada akumulasi. Asing juga sama bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau. Karena ITMG saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways dan ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 40.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 36.500, bisa swing trade dengan take profit di sekitar harga 40.000 apabila memang masih gagal break. Atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke untuk ITMG. Karena sama secara tren, ITMG masih bagus trennya untuk tren jangka menengah. Berikutnya saya akan analisa saham Doit. Doit hari ini juga naik hampir 4% ke harga 342. Tapi jika kita bandingkan dengan teman-temannya di satu sektor yang sama, Doit trennya saat ini malah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren Doit paling jelek trennya. Jadi bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini masih bergerak sideways karena masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 380 dan garis EMA 150 di sekitar harga 384. Dan untuk support kuat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 330. Karena sebelumnya Doit turun sangat ke dalam tapi pada saat mengetes harga 330, Doit mulai sideways dan berhenti penurunannya. Setelah itu berhasil rebound tapi mencoba untuk break garis EMA 50 150 ternyata gagal break dan mulai bergerak sideways kembali. Dan untuk garis MACD juga terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Asing juga sama, satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham Doit. Jadi Doit saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 dan 150. Dan masih ada potensi saya lihat untuk menuju harga 400. Tapi tetap selama masih gagal break harga 400, saya lihat Doit trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Doit masih gagal break harga 400. Tapi apabila satu minggu ke depan Doit berhasil break harga 400, maka secara tren Doit akan mulai bergerak trend. Jadi walaupun saat ini garis EMA 50 150 di bawah harga 400, patokan saya untuk Doit itu di harga 400. Jadi selama belum berhasil break harga 400, Doit secara tren masih belum bagus trennya. Jadi tetap harus waspada karena masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend sehingga masih ada potensi untuk turun menuju harga 350 sampai 330 apabila memang masih gagal naik melewati harga 400 ini. Jadi saat ini Doit masih bisa dipantau untuk swing trade tapi tetap harus sangat hati-hati apabila kita bandingkan dengan teman-temannya di satu sektor yang sama yang secara tren lebih bagus trennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.